Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini nih agak banyak nih, soalnya digabung dengan kelas A ya. Kelas A dan kelas C digabung. Berhubung kemarin waktu hari Selasa itu kan harusnya jadwal kelas A, tapi keputusan dari kampus itu diliburkan, jadi tidak ada perkuliahan. Sehingga perkuliahannya sekarang digabung dengan kelas A. Nah, tapi kita sekarang tetap sama-sama ya, maksudnya praktek ya, praktek sama-sama. Jadi sekarang kan materinya adalah koneksi ke database ya. Kita akan koneksi ke database menggunakan CI seperti apa begitu. Nah, otomatis ini kita agak sedikit nge-review yang materi sebelumnya ya. Sebelumnya ketika pemrograman web yang dasar ya, itu kan bagaimana cara ngebuat tabel, terus bikin database-nya gitu ya. Nah, nanti setelah ngebuat database dan tabelnya, nah, baru kita masuk ke konfigurasi CI untuk database-nya, dan selanjutnya untuk script-nya, bagaimana mengkoneksikan database dan akan menampilkannya. Oke, di sini slide-nya saya buka dulu ya. Di sini kita nanti sama-sama mungkin ya, sama-sama ininya apa namanya, prakteknya ya. Nah, oke. Yang pertama itu kita akan membuat sebuah database dulu ya. Kita akan bikin database dulu. Kita bikin database dulu. Nama database-nya adalah DBMHS. Lalu nanti setelah jadi database-nya, kita bikin sebuah tabel. Nah, tabelnya di sini ada 4 field ya, ID, nama, NIM, dan alamat. Nah, di sini ada tipe datanya juga. Tipe datanya integer, varchar, ada yang varcharnya 20 untuk nama ya, varchar 8 lengthnya itu jumlah karakternya, NIM gitu ya. Untuk yang varchar 8, lalu untuk alamat itu varchar 30. Dan ID dibuat primary key auto increment. Nanti setelah membuat ini, kita akan isi datanya ya. Datanya seperti inilah. Ini contoh sebetulnya, tapi kalau mau bebas datanya masing-masing boleh ya, silahkan gitu. Nah, setelah ini baru nanti kita ke konfigurasi. Oke, sekarang kita mulai ininya ya, bikin database-nya ya. Supaya lebih jelas, ini saya close dulu kameranya. Oke. Nah, kita start dulu Apache-nya. Nah, setelah nyala nih Apache dan MySQL-nya, lalu masuk ke phpMyAdmin. Ini ya. Masuk ke phpMyAdmin. Oke, nah sudah masuk. Ini sebetulnya saya sudah ada DB mahasiswa ya, DB MHS, tapi saya hapus aja dulu ya, supaya kita bisa bareng-bareng. Dulu di sini. Nah, sekarang kita bikin database baru dengan nama DBMHS yang new di sini. Ya, kita new di sini, namanya DBMHS, lalu di sini collection-nya adalah UTF-8 MB4 generasi I. Ini silakan dicari, lalu create ya. Nah, kalau sudah diklik create, di sini nanti akan ada nih
DB MHS ya. Ini database-nya sudah ada DB MHS. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah tabel, kasih nama TB_MHS ya. Nah, di sini jumlah kolom yang akan dibuat berapa? Nah, tadi kan rencana kita ada 4 ya, ada ID, nama, NIM, sama alamat ya. Ini ada 4. Lalu kita sudah betul seperti ini, lalu kita go ya. Go. Nah, di sini sudah ada 4 field kosong, kita kasih nama. Yang pertama ID, yang kedua adalah nama ya, yang ketiga adalah NIM, yang keempat adalah alamat. Ini ya urutan ID-nya. Nah, selanjutnya tipe datanya. Untuk ID adalah integer, untuk nama adalah varchar, kasih length-nya 20 untuk nama. Lalu untuk NIM varchar kasih length-nya 8. Kemudian untuk alamat kasih length-nya 30. Itu ya. Untuk integer length-nya dikosongkan karena integer tidak ada length-nya ya, langsung gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan sudah terisi semua. Nah, kita tentukan ID sebagai primary key dan auto increment. Nah, menentukannya kita geser di sini ya, cari daerah sini. Nah, itu ada index ya. Ini ada indeks ya, indeksnya itu nanti primary nih. Tapi karena supaya langsung aja, kita klik auto increment-nya. Jadi kalau digeser, di sini ada AI ya, nah, ada tulisan AI. AI itu adalah auto increment gitu. Nah, ketika kita checklist auto increment-nya, nah ini langsung indeksnya berubah menjadi primary gitu. Indeksnya berubah menjadi primary key. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah selesai, ini settingan untuk sebuah tabelnya sudah selesai semua ya. Nah, sudah selesai semua, tinggal kita save ya di sini. Kita klik tombol save di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti udah ada seperti ini. Nah, sampai sini ada pada ngikutin, sudah bisa ngikutin? Ketinggalan ya Pak. Wah, Kecepatan, ketinggalan. Pak. Kecepatan Pak. Kecepatan. Sampai mana tadi? Ketinggalannya sampai mana? Baru game masuk localhost Pak. Waduh. Diulang lagi nih. Oke, kalau gitu saya masuk lagi ke awal ya. Kalau database-nya sudah terbuat belum? Terbentuk belum? Ya sudah, saya hapus aja dulu. Oke, saya ulangi ya. Ini yang terlambat diikutin ya. Sudah masuk ke localhost untuk ini PHP MyAdmin-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, sekarang klik di sini ada new ya, ada klik new di sini, nanti bakal ada tampilan database gitu ya, database, create database. Nah, kasih nama di sini DB_MHS. Lalu collection-nya cari UTF-8 General CI gitu ya. Itu untuk pengkodaan karakter gitu. Untuk pengkodaan karakter. Oke, nah kalau sudah ya. Kalau sudah ini create ya. DB_MHS create. Nah, di sini ada nih DB_MHS ya. Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, sekarang kita bikin ininya, tabelnya. Sini adalah TB_MHS. Kita kasih nama TB_MHS.
Gitu. Nah, di sini sudah dikasih nama TBMHS, terus number of columns-nya, kolom yang akan dibikin berapa, ini harus ditentukan di awal, seperti ini. Ya, harus ditentukan di awal. Tentukan di awal. Lalu kita go ya, pilih go. Nah, ini tampilan untuk mengisi struktur dari si tabelnya. Ini ada 4, kita kan tadi sudah request 4. Lalu isi masing-masing field-nya. Yang pertama ID, yang kedua nama, yang ketiga NIM, yang keempat alamat. Oke. Lalu ID integer, ini varchar, ini 20, lalu ini varchar juga NIM-nya, yang ini 8, yang ini alamat varchar, nilai 30. Oke, sampai sini ya. Oke, ini dulu. Ikutin dulu. Ya, sampai sini apa sudah? Ya sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Nah, lalu digeser ke samping kanan nih, cari AI. Ya, ini AI ini auto increment ya. Ini auto increment. Ini auto increment. Klik di sini. Nanti otomatis yang field ini, yang field ID ini menjadi primary key dan dia memiliki auto increment. Jadi bertambah secara otomatis gitu ya. Untuk ID biasanya memang menggunakan auto increment. Itu ya. Nah, selanjutnya ini kalau sudah selesai semua settingannya, sudah selesai semua, tinggal di save ya. Save. Nah, udah. Kalau sudah di save, nah nanti dia akan kelihatan ya di sini TB mahasiswa dengan struktur yang sudah kita buat ya. Nah, ini struktur yang sudah kita buat ada seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih tabelnya, tinggal diisi ya. Tinggal diisi. Isinya ada apa, kita klik di sini insert ya. Insert. Kita isi apa namanya fieldnya, kita isi row-nya ya, satu row ini kan ada 4 ya, 4 field. Nah, kita kalau di PHP MyAdmin bisa sekaligus nih, tadi kan data kita ada berapa ya, ada 4 ya, ada 5 ya. Nah, ini kita bisa sekaligus ya, langsung 5 kita input, bisa sekaligus. Tuh. Seperti ini. Nah, ini yang pertama, ini kan function jangan diklik, yang diklik di sini ya. Nah, untuk yang ID itu nggak usah diisi karena otomatis terisi. Jadi kita mulai pengisian dari nama, NIM, alamat. Nah, di sini kan cuma 2 ya, cuma 2 nih, 1, 2 nih, cuma 2 row, kita bisa tambahin jadi 5. Nah, ini tambahin aja row-nya tuh. Ya, di sini continue insertion with 5 row. Nah, jadi ada sekaligus kita bisa ngisi 5 row ya, dieksekusi satu kali gitu. Tapi datanya kita input sekaligus gitu. Nah, yang pertama nih kasih contoh, yang pertama namanya ini ya. Fundamental. Terus NIM-nya 18 13 122, alamatnya Jakarta. Oke.
Oke. Jadi untuk yang pertama, yang kedua, ini kasih NIM-nya 18, 13, 5, 2, 3, 3. Baslah ini ya, sebetulnya contoh aja sih. Yogyakarta yang nomor 2. Terus yang nomor 3. 3 ini 18, 13, 55, 53, 3. Ya, 5, 3, 3. Lalu kotanya, bukan ini, alamatnya ya. Yang ketiga, yang keempat, nah ini NIM-nya 18, 13, 5, 7, 7, 8, 8 ya. Apa ya? Terakhir adalah ini di NIM-nya 18, 13, 5, 9, 9. Oke, sampai sini sudah? Ini datanya ya. Ini datanya ya. Oke, apa sudah selesai? Di input dulu. Untuk ID-nya nggak usah di-input ya, langsung aja ke seperti ini nih. Terus saya kecilin. Nah, itu ya, biar kelihatan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ya, ini kalau sudah, ini di scroll paling bawah, lalu di sini ada klik ya, go ya, go, klik go. Nah ini nanti ada konfirmasi seperti ini ya, row inserted, nggak apa-apa, ini udah kasih tahu datanya sudah masuk, tapi ini jangan di go lagi, nanti jadi double ya isinya. Jelasin datanya sudah masuk, kita lihat di browse di sini. Nah, ini ya, datanya udah ada ya, tuh, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya, sampai sini ya, sudah bisa ya. Selanjutnya, nah, oke.
Selanjutnya kita akan setting CI-nya. Kita akan setting CI-nya. Kita akan setting CI-nya. Nah, mulai dari yang yang ada di folder config ya, yang ada di folder config. Ini saya close dulu biar nggak bingung. Yang pertama adalah autoload-nya. Nah, autoload-nya itu pastikan di bagian library. Nah, ini ya. Bagian autoload library di line 61 itu ada database, ada library database yang di load gitu ya. Gitu. Oke, sudah. Ini database pastikan. Dan paling bawah itu ada yang disetting juga untuk model. Karena nanti kita akan membuat sebuah model dengan nama m_mhs. Jadi ada dua ya di file autoload ini, ada dua yang disetting. Ya, yang itu yang pertama library-nya database, terus yang di baris 135 itu ditambahkan m_mhs. Seperti itu. Ini kalau dilihat secara samaan kayak gini ya, di slide-nya kayak gini, autoload. Nah, ini ya. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah ya. Nah, kalau sudah, buka yang ini, yang database. Jadi masih di folder config, buka yang database ya, database.php. Jadi dua itu yang harus disetting kalau kita berhubungan dengan database ya, berhubungan dengan database. Nah, di sini yang disetting itu kita masukkan tadi nama database yang kita bikin dan username yang ada di PHP MyAdmin-nya ya, bukan PHP MyAdmin, maksudnya username yang ada di MySQL-nya. Ini yang akan kita rubah, hostname-nya tetap localhost, lalu username-nya root, password-nya kosong, database-nya itu dbmhs. Untuk tabel tidak dimasukkan di sini karena nanti tabel itu dipanggil di model ya. Nah, ini yang di-setting. Ini yang disetting, ini yang saya highlight, ini disetting. Nah, 3 ini nih ya. Yang diperhatikan 4 baris ini nih dari mulai 78 sampai 81 itu di yang diperhatikan itu diisi gitu. Ini saya akan bikin dari awalnya, jadi saya akan hapusin dulu biar sama-sama bareng-bareng. Oke, udah selesai untuk settingan ininya, database-nya. Nah, ini ya, kalau di script-nya seperti ini. Tapi di sini ada yang error siapa? Kan belum mulai. Enggak di database-nya, Ada yang error di mana? di DB debug-nya, environment-nya ini deh kayaknya.
Errornya kenapa? Coba Harusnya saya screen ya, Pak. nggak ada yang error seharusnya ya. Tahu sih Pak, ini malah error. Yang ini Pak, Lo ini nggak usah disetting ini. nggak tahu di sini deh. NVDB debugnya nggak usah disetting ya. Ini nggak ada yang dirubah kok. Nggak diapa-apain, material Pak, nggak diapa-apain. Tiba-tiba ada notifnya bermasalah gitu Pak, error. Ini bukan error, ini hanya undefined konstanta aja. Oh, undefined Pak. Iya, ini nggak error ini. Bukan, Oh, bukan ya. siap. Oke. Kasih Pak. Ya. Soalnya memang kalau misalnya pakai itu apa? Pakai visual code ya. Kalau visual code kayak gitu kadang-kadang dia suka nge-searching warning lah gitu. Yang penting di PHP MyAdmin-nya jalan ya. Oke Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita bikin ininya apa? Controllernya. Kita bikin controllernya dulu. Nah, di sini kita di controller new ya, new file. Nah, kita bikin controller baru di sini. Nah, di sini kita kelas aja PHP dulu ya. PHP dulu. Oh, sebentar. Ini harus di save karena ininya nggak jalan nih si auto apa namanya? Auto code-nya nggak jalan. Kita harus save dulu berekstensi PHP. Nah, ini udah ada di controller, kita save, kasih nama CMHS. CMHS.php ya. Nah, itu .php-nya. Save, nanti dia sudah berubah ini jadi kode PHP. Nah, lalu baru kita bisa ketik PHP, ketik tab. Nah, dia ada langsung ya. Nah, kita mau bikin sebuah kelas ya, kelas di controller. Kita pakai aturan penulisan kelas di controller. End of file-nya kita ketik dengan namanya file cmhs.php, lalu location-nya ya, file location. Application controllers ya. Nah, file application controllers ini foldernya. Ini save, jangan lupa setiap ada perubahan kita save. Nah, baru kita isi ya. Sekarang kita isi kelasnya. Langsung aja ketika kayak gini kita klik tab. Nah, dia langsung lengkap ya. Langsung udah ada kayak template-nya gitu. Sudah ada template-nya. Ini ada tinggal kita edit aja. Nah, ini. Function yang kita bikin bukan function construct, tapi function index. Function index yang dimana di sini tidak ada apa namanya, tidak ada parameternya. Jadi kita pakai hanya ini aja. Nah, ini kelasnya kita kasih nama C_MHS sesuai dengan namanya. Ya. Extend CI controller. Ya, CI controller. Ini essential control. Nah, baru functionnya yang kita bikin. Kita akan bikin hanya 3 baris aja ya. 3 baris saja. Baris pertama untuk nge-loading modelnya, ya. Untuk nge-loading modelnya. Terus baris kedua untuk nge-loading fungsi yang ada di model, dan yang baris ketiga itu akan nge-loading view-nya, gitu ya. Kita lihat script-nya. Bikin seperti ini biar sama-sama. Nah, ya.
Di sini kita bikin sebuah variabel untuk nge-load si modelnya. This, ya, variabel this, load ya. Load, yang di load apa? Yang di load adalah model. Nah, baru tutup kurung, apa nama modelnya? Kita akan membuat model namanya m_mhs. Nah, seperti itu. Ini nanti kita bikin ininya modelnya dengan nama mhs di folder model ya. Nah, ini untuk baris yang pertama. Baris yang kedua adalah kita akan memanggil fungsi yang ada nanti di mhs sekaligus menampung datanya. Sekaligus menampung data yang ada yang dari hasil si fungsi tersebut. Nah, kita bikin lagi sebuah variabel gitu ya, sebuah variabel. Kita kasih katakanlah namanya data. Ini sebenarnya bebas tapi ini tidak harus bakunya data ya, karena nama variabel itu bisa bebas. Nah, di sini kita kasih indeks. Jadi langsung nih dikasih indeks. Indeksnya pakai indeks asosiasi ya. Mahasiswa, indeksnya mahasiswa. Nah, isinya adalah ya, isinya ngambil dari sebentar enter. Ngambil dari sebuah model. Nah, modelnya itu kan ngambil dari ini ya, dari yang tadi nanti kita bikin. Jadi ini sebelum bisa dijalankan, tapi kita ketik dulu aja. This ya, ngambil dari sebuah this, lalu modelnya dipanggil m_mhs. Nah, lalu nama fungsinya. Nah, fungsi yang akan kita bikin ya. Jadi ini bukan fungsi yang bawaan dari si A-nya, tapi fungsi yang akan kita bikin di model mhs yang berfungsi untuk mengambil data ya, mengambil data dari sebuah database. Gitu. Nah, seperti itu ya. Get data. Ini namanya get data. Nah, seperti itu. Ini script untuk mengambil data dari sebuah hasil fungsi ya, hasil fungsi yang berada di mhs yang belum kita bikin. Nanti rencananya kita bikin. Nah, ini harus nyambung di sini. Lalu script yang ketiga, setelah ini datanya di package, ya, urusannya nge-package-nya udah selesai nih. Nah, sekarang kita load view-nya dengan perintah this load view ya. Load view ya. Kemudian namanya apa? Nama view-nya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah view dengan nama v_mhs. Dan kita kirim juga datanya. Nah, begitu ya. Jadi ini nama view-nya, ini data yang akan kita kirim, yang berasal dari si model ya, model yang sudah kita bikin. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Ini udah untuk controllernya. Bahkan udah selesai. Ini nanti message-nya sih nanti saya bagikan yang versi sudah ada message-nya ya, nggak apa-apa lah. Ini biar cepet aja ngetiknya, biar nggak kelihatan banyak gitu ya. Nah, ini takutnya ini harus diketik, nggak, ini sebetulnya hanya komentar-komentar keterangan. Tapi nanti saya kasih bagikan yang seperti ini juga. Tapi cukup ini aja dulu. Oke, sudah selesai? Kalau udah selesai, gimana? Dikit lagi, Pak. Oke, silakan beresin dulu ya.
Nggak banyak kok ini. Saya nggak bagikan filenya, saya pengen step by step seperti ini supaya paling nggak ngalamin dan paham ya. Nah, khawatirnya kalau langsung saya kasih yang udah jadi, takutnya nggak paham. Oke, sudah selesai? Apa sudah selesai? Saya lanjutkan lagi. Ya. Udah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah model yang namanya m_mhs. Nanti di dalam model itu kita akan bikin function ya. Fungsinya get data yang ini gitu ya. Nah, sekarang masuk ke folder model, modelnya diklik kanan, new file, lalu di save. Di save, di sini kita kasih namanya m_mhs.php. Jangan lupa save. Ya. Nah, lalu kita ketik PHP, lalu tab. Ini kita hapus, kita ganti dengan pesan bahwa ini adalah end of file. Dari nama filenya adalah m_mhs.php. Terus di sini file location-nya ya. Location-nya ada di application model. Ya. PHP-nya, lalu kita bikin kelas. Nah, seperti itu. Kita rapiin dulu ya. Nama kelasnya adalah m_mhs. Extend CI underscore model ya. CI model. Nah, baru di sini kodenya untuk fungsi. Fungsinya yang tadi ya, get data underscore data. Nah, seperti itu. Underscore data. Isinya adalah akan mengambil sebuah apa namanya, bukan sebuah sih, satu data dari tabel, bukan satu row tapi seluruh data yang ada di dalam satu tabel gitu ya. Nah, di sini karena dia sebetulnya cuma satu perintah, itu satu return aja sih sebetulnya ya. Nah, sebetulnya kan begini perintahnya, this ya. This lalu db, perintahnya get ya. Nah, baru di sini nama tabelnya tb mhs. Nah,
Nah, ini sebetulnya perintah untuk mengambil data ya ke database ya, this db get tbmhs. Nah, perintah ini sama aja dengan di SQL. Kalau yang di PHP native itu select bintang from tbmhs. Jadi agak panjang ya kalau pakai script SQL. Tapi bukan berarti di CI juga nggak bisa pakai script SQL, bisa ya. Nanti kita akan belajar pakai script SQL. Tapi sini sudah ada fungsi yang disediakan oleh CI-nya. Nah, ini fungsinya db get ini adalah fungsi untuk mengambil seluruh data yang ada di sebuah tabel. Nah, data tersebut akan disimpan atau disusun seperti apa? Nah, ini penentuannya. Kalau misalnya ada dua sih ya, maksudnya ada dua jenis pengumpulan datanya. Ada bisa menggunakan array atau menggunakan sistem kelas. Yang kita gunakan adalah pakai array aja, sehingga perintahnya adalah seperti ini. Ya, result array. Nah, begitu ya, result array. Nah, ini ya script-nya. Sebentar, saya geser dulu. Nah, ini kan sebetulnya cuman satu data ya. Nah, dan sebuah function itu akan mengembalikan sebuah nilai. Biasanya sebuah function itu kan ada tulisnya return gitu. Ya, return berapa gitu. Kalau fungsi yang tidak memiliki nilai balik berarti return 0 gitu ya. Nah, tapi kalau ini adalah fungsi yang memiliki nilai balik. Nah, nilai baliknya berupa data, sekumpulan data yang ada di tbmhs. Nah, sehingga return-nya adalah sebuah ini seluruhnya ini seluruh data ini di return gitu, karena ini sebuah satu kesatuan. Ya, this db get ini dianggapnya sebagai sebuah variabel ya, tapi variabelnya dalam bentuk array gitu, dalam bentuk array, sehingga yang di return itu adalah variabel dalam bentuk dalam tipe data array. Ini kita pindahkan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya cuma satu baris aja cukup. Kalau perintahnya seperti ini, return this db get mhs, terus di set array. Nah, kan return nih ceritanya. Kalau return berarti kan dia akan mengembalikan data. Dia akan mengembalikan data ke controllernya yang manggilnya kan. Yang manggilnya kan ada controller nih tadi nih. Nah, ini dia akan mengembalikan nilainya ke sini nih. Ya, ini kan get datanya dipanggil. Nah, dia akan berisi nilai yang sudah dieksekusi tadi, yang akan ditampung ke sebuah variabel array. Nah, itulah kenapa alasannya kita pakai variabel array untuk nampung, karena perintah di sini juga result array. Jadi akan menghasilkan sebuah fungsi array ya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya coba diketik dulu. Kalau sudah selesai kita lanjutkan lagi ke view-nya ya. Silakan. Kalau yang sudah kasih tahu ya, biar kita lanjut. Oke, pas sudah selesai, mengetikkan untuk modelnya. Halo, gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau Sudah, sudah, Pak. oke ya, sudah ya. Selanjutnya kita akan buat
kita balik lagi nih ya ke CMHS. CMHS kan ini sudah nih selesai untuk urusan untuk menyimpan datanya. Nah, sekarang kita akan bikin view namanya view VMHS. Nah, dengan data yang akan dikirimkan dari hasil tadi ya, perintah yang di model tadi ya. Nah, kita masuk ke folder view ya. Folder view, lalu klik kanan new, lalu save. Nah, kita tulis isinya v_mhs. .php. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu HTML. Nah, karena kan ini berupa view ya, view-nya bisa berupa HTML. Nah, berupa HTML kita akan tampilkan sebentar biar sama nih. Nah, isinya seperti ini ya. Mulai di sininya dengan daftar mahasiswa ya. Kasih judul aja. Mahasiswa, di sini head-nya, terus lalu pas masuk body kita akan bikin sebuah table ya. Table. Nah, kasih border nggak apa-apa lah ya. Border ya, kasih border. Kasih border. Di sini nilainya adalah 1 pixel aja. 1 pix. Solid black. Black. Untuk tabelnya, lalu masuk ke tabel header ya, tabel headernya, tapi tabel headernya termasuk ke dalam TR, jadi kita ketik TR-nya, lalu di sini baru TH. Nah, sini 1 ya. Yang pertama nama mahasiswanya, lalu TH lagi, NIM, alamat. Nah, ini ada 3 ya, ada 3 kolom nih. Lalu di bawahnya berupa TR lagi, yaitu berupa baris lagi. TR lagi. Nah, TR ini nanti isinya berupa script dari sana ya, dari PHP. Berarti di sini karena dia akan lebih dari 1 baris, kita menggunakan looping. Nah, loopingnya kita pakai for each. Kita bikin dulu PHP-nya begini. Lalu kasih script berupa for each. For each. Nah, for each nama variabelnya. Nah, variabel yang dikirim dari controller itu kan adalah data ya, tapi ada indeksnya mahasiswa. Nah, yang kita ambil itu adalah si nama indeksnya. Nah, itu alasannya. Yang datanya sih nggak kita panggil mahasiswanya. Ya, mahasiswanya. Jadi kita panggil mahasiswanya. Mahasiswa S. Nah, ininya sebetulnya apa namanya? Alias. Nama aliasnya biar lebih mudah pengetikannya di bawah. MHS. Terus, nah seperti ini. Sudah cukup ya. Tinggal seperti ini. Ini kalau nggak pakai kurung juga bisa ya. Tapi harus seperti ini. Nah, ini untuk awal for each-nya ya, MHS apa saja yang diulang gitu ya, yang diulang. Nah, yang berada di TR. Yang berada di TR, tapi di sini kita kasih script PHP lagi. Oke, untuk nutupnya pakai and for each. And for each. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi yang berada di antara for each dan and for each ini yang akan diulang-ulang sebanyak
ya sebanyak array yang ada di dalam MHS tadi. Jadi sebetulnya ini adalah array 2 dimensi. Dimensi pertamanya adalah si mahasiswa, lalu dimensi yang keduanya itu adalah field, nama-nama field yang berada di tabel. Nah, sehingga otomatis kita akan bikin di sini tadi ya. Di sini untuk row yang pertama ya. Untuk row yang pertama kita ketik dulu PHP-nya. Nah, ini lalu kita panggil si array-nya MHS. Nah, ini kan ngambil dari for each yang atas ya, ini aliasnya. Aliasnya, terus apa namanya? Nama field-nya gitu ya, nama field-nya yang tadi. Nah, ini sudah satu kolom. Nah, kita bikin 3 kolom ya. MHS, yang pertama, yang keduanya adalah NIM, ya. Terus alamat. Nah, perlu jadi perhatian bahwa nama field itu harus sama persis yang kita ketik ya. Yang seperti yang kita ketik di PHP MyAdmin itu harus sama persis, karena ini sudah hubungannya dengan variabel. Karena variabel di PHP itu sudah harus case sensitif. Jadi perhatikan lagi kalau kita lihat di sini, benar nggak nih tulisannya ya, namanya, NIM, alamat, nih benar-benar harus diperhatikan. Nah, kalau ini sudah benar nih, kecil besarnya, itu pasti nggak akan error ya. Tapi kalau ada huruf besar semua atau apa kecil, itu pasti error. Gitu. Pasti nggak not found lah gitu. Ya, ingatnya not found. Nah, ini sudah selesai ya. Kita save. Nah, kita coba ya. Panggil localhost CI. Kita panggil CI-nya dulu. Nah, ini kan sudah yang welcome message itu ya. Kita panggil yang CMHS. Nah, ini tampil ya. Kalau sesuai dengan yang tadi kita lakukan, tidak akan ada error. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau mau itu Pak, kalau mau disimpan di tengah gimana Pak? Pak, Ya, halo, gimana? kalau misalkan mau bordernya mau disimpan di tengah gimana Pak? Bukan border kali, tabelnya kali ya. Nah iya tabelnya gitu Pak. Tabelnya ini bisa kayak gini sih, bisa tambahin seperti ini. Kasih tag center aja sebelum tabel ya. Kasih tag center. Nah, ini biasanya langsung ke tengah nih. Nah, gitu kan ya. Kalau misalkan mau dikasih background Pak. Ya, kalau background tinggal tambahin image. Tambahin image ya. Tambahin image-nya di body-nya. Ini kan ada nih background. Nah, ini nanti nama image-nya apa gitu. Nah, harus berada di dalam si satu folder itu nama image-nya. Jadi berada di folder si model si view-nya ya. Ini baru nama filenya. Filenya apa misalnya abc.jpg misalnya. Nah, seperti itu ya. Nanti ada untuk bodinya jadi background gitu. Oh iya Pak ya, makasih Pak. Oke ya. Nah, ini kan saya nggak ada filenya, nanti jadi malah error. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak. Ya, bagaimana? Itu kan yang tadi mahasiswa SMS. Itu harus pakai itunya Pak, SMS nama Ini? panggilannya Pak. Bisa langsung. Yang ini bukan? Iya Pak. Iya, Iya. kalau ini Harus tuh pakai
Harus ya. Kalau pakai for each dia harus pakai alias. Ini namanya alias. Gitu. Jadi nggak bisa langsung mahasiswa di sini, nggak bisa. Kalau for each dia pakai alias. Begitu ya. Tapi ini bebas ya aliasnya. Kita mau kasih nama apa gitu ya, ABC juga bisa sih. Tapi kan kita harus ngikutin aturan ya. Aturannya harus nama sebuah apa namanya? Nama sebuah variabel itu harus mewakili isinya gitu ya. Harus mewakili isinya. Jadi sebaiknya mirip-mirip aja gitu namanya. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang error nggak? Ada yang error nggak? Lancar semua ini? Banyak Pak yang saya Pak. Duh, Kenapa error? Lancar Pak, lancar. Oh, yang error coba gimana errornya sebelah mana? Kita lihat. Coba di-share. Apa ini? Errornya di sini, bukan jangan lihat errornya di sini ya. Kadang kan nggak nyambung dengan visual code itu si apa? Nah, kita lihat errornya di sini. Ini informasi yang benarnya dari sini sebetulnya. Kalau yang dari vcode itu kadang-kadang nggak nyambung dengan CI-nya. Gitu. Karena dia berpatokan pada PHP native sebetulnya. Gitu. For each ini kayaknya salah deh. Line 18. Line 18 coba lihat yang di view. For each mahasiswa SMOS and for each. Terus di sini line 18 kok nggak bisa ya? Berarti nggak support nih, nggak bisa pakai ini. Kalau gitu ganti ya si ininya apa titik duanya. Yang titik duanya nih terakhir ya. Titik duanya sama kurung kurawal. Nah, begitu. Tapi yang kurung kurawal tutupnya itu ngeganti si for each-nya, n for each-nya. Nah, si n for each-nya dihapus. Nah, seperti itu. Oke, coba save. Loh, ini kok jadi malah error ya? Harusnya nggak masalah loh. Terus nomor 9. Mahasiswa ini sudah. Ini sudah di save ya. Ini PHP berapa ya? Sama nggak dengan yang versi kemarin? Versi PHP-nya versi berapa ya? Coba lihat. PHP-nya Pak
Sama nggak? Sama dengan yang Sama deh kita kayaknya. install ya? Sama. Soalnya dia kayak nggak support gitu di sini. Kalau masih harusnya bisa kok. TL, TD, border, black. Ini sudah nggak ada masalah seharusnya. Itu yang MMHS kayaknya belum di save deh itu. MMHS-nya tuh di modelnya kayaknya masih belum. Nah, ini belum di save deh. Coba save dulu tuh. Nah, coba balik lagi. Nah, udah. Coba di run di sini. Kayaknya gara-gara itu deh. Masih error ya? Masih, Pak. Jo yang lain 18 Jo. Dan Oh, 18 tuh yang for each. yang For each mahasiswa sebentar, saya cek dulu nih. masalah. Oh, sayanya mungkin di environment kali ya ini kayaknya. Sebenarnya nggak masalah nih. Coba di indeks PHP-nya dilihat di bagian CI ya. Ini ada yang berubah deh. Karena di sini environment-nya nyala ya. Coba di root-nya, root directory index.php-nya. Di CI, jadi masuk ke CI, nanti di directory CI-nya di luarnya itu lihat yang di indeks PHP-nya. Index.php ini indeksnya kok nggak ada. Mode view-nya Itu juga. masih, Pak. Nah, iya itu ini benar. Ke bawahin. Cari ininya ada settingan. Stop. Define. Coba ke atas lagi. Nah, diperbesar aja nggak apa-apa. Coba ke atas sedikit. Development udah bener sebetulnya, nggak ada yang salah sih. Environment sudah development. Define environment ini kan sebetulnya sudah ya. Seharusnya sih, Pak. Nggak tahu nih ada bentrok di mana nih. Bentrok di mananya, ada install file apa lagi gitu kan, takutnya ada pengaruh dengan dengan server yang lain. Ini sudah, coba errornya. Coba cek dulu dari CMHS-nya. CMHS, CI controller, extension control sudah benar. Next. Sudah, ini sudah benar. Kalau yang modelnya, coba lihat lagi modelnya. Paksa diurut kayak gini nih. CI model sudah. Get data. Ini return-nya nggak ada nih. Salah di sini nih. Return-nya harus ada return sebelum this. Sini, Pak. Sebelum this-nya. Nah, sebelum this-nya itu ada di return kan, diperintahkan dikembalikan return. Nah, itu udah. Itu kayaknya. Error-nya kayaknya itu deh. Coba di load lagi. Nah, bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Ya. Oh iya. Bisa. Siap. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Yang lain bagaimana? Nggak ada masalah? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ya,
Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup mungkin Pak. Ya. Cukup. Oke, kalau tidak lagi ada yang ditanyakan, khusus untuk kelas C ini saya mau kasih tugas ya. Kasih tugas nanti dikumpulkannya sehari sebelum perkuliahan minggu depan, karena saya juga udah lama nih nggak ngasih tugas ya, belum pernah ngasih tugas dari awal. Jadi nggak ada nilai tugasnya nanti. Saya upload tugasnya di ini ya, di Wastu Digital sebentar. Oke, mata kuliahnya ini kelas C. Oke, di sini saya sudah bikin, nanti silakan dicek di Wastu Digitalnya. Akan dicek waktu di Wastu Digitalnya. Sebentar, ini ada yang salah nih. Oke, pengumpulannya belum nih. Pengumpulannya dari hari ini ya, hari Kamis. Mulai besok tanggal 16 sampai Rabu. Nah, oke, silakan ya dicek ya di Wastu Digitalnya masing-masing itu ada tugas. Nanti di download soalnya dikerjakan. Soalnya itu sebetulnya nge-review aja, nge-review materi yang sebelum-sebelumnya. Tugasnya ya ditulis tangan karena supaya bisa paham ya, bisa paling nggak inget gitu yang materi-materinya. Nggak banyak kok, cuma 5 soal. Nanti setelah selesai ditulis tangan, lalu difoto. Nah, hasil fotonya dikonversi ke PDF dan kemudian si PDF-nya diupload ya, upload di Wastu Digital. Maksimal untuk kelas C itu di hari Rabu ya. Di hari Rabu. Kalau yang untuk kelas A sih sudah berjalan ya. Nah, itu untuk terakhir. Nah, untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang admin LTI. Jadi kita mulai pakai template ya. Kita coba pakai template Bootstrap. Jadi kita masuk sedikit ke CSS supaya tampilan lebih bagus gitu ya. Kalau ini kan masih standar HTML gitu. Jadi tampilannya kita pakai yang Bootstrap. Nah, kita belajar itu sebelum kita UTS gitu. Nah, sementara nanti untuk teknis UTS akan saya informasikan minggu depan ya, ketika perkuliahan ke-7 gitu ya. Rencananya mungkin akan take home ya ininya UTS-nya. Nah, tapi ya sesuai dengan inilah materi yang sudah dibahas gitu ya. Nah, teknisnya nanti akan saya kasih tahu di minggu depan untuk UTS-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau apapun atau materi yang hari ini? Kalau tidak ada, kita tutup aja ya. Oke, sepertinya nggak ada. Nah, sekarang coba open kamera dulu semua. Saya akan screenshot yang hadir hari ini semuanya ya. Akan saya screenshot yang hadir hari ini. Ini lumayan agak banyak nih. Jadi akan ada 3 kali ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi ya, ini sebentar. Yang halaman 2-nya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang halaman 3, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Saya save. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sekian pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online. Semoga bermanfaat materinya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi admin LTI ya. Kita akan edit admin LTI. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita akan latihan lagi ya. Terima kasih sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya semua.